Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tentang interaksi antara valensi jiwa pada struktur peradaban. Kemarin kan kita sudah lihat ya bagaimana struktur peradaban itu saling menuntun dari asumsi hingga sampai bagaimana asumsi itu membangun sebenarnya ekonomi. Jadi ketika paradigma yang dipakai adalah paradigma linier yang melihat diri sebagai hanya sekedar materi, maka itulah yang membuat seorang manusia itu tidak mampu melakukan sesuatu atau melampaui apa-apa yang datang kepada dirinya, tantangan-tantangan yang mungkin dia bahasakan sebagai tantangan, itu tidak bisa dia lampaui, yang ada dia hanya berusaha selalu beradaptasi. Sementara kemampuan adaptasi itu kan sebenarnya hewan dan tumbuhan pun sudah melakukannya. Oleh karenanya Tuhan itu memberikan satu kita kelebihan, yaitu fungsi akal. Fungsi akal lah yang menaikkan posisi kita lebih dari sekedar tumbuhan dan hewan yang sama-sama Tuhan ciptakan. Kenapa sih nanti, kenapa kita harus memahami dulu valensi itu, biar nanti kan dia yang akan berinteraksi. Dia berinteraksi pada sistem struktur dari peradaban. Nah, ketika valensinya masih kecil, maka yang dia lingkupi, yang bisa dia pengaruhi juga di lingkungan yang lebih kecil. Coba kita bayangkan kalau ternyata dia, dia itu sudah pada lingkungan yang jauh lebih besar, bukan hanya sekedar urusan individu, bahkan dia sudah masuk dalam urusan komunitas atau rumah tangga, sementara atau negara, ya, sosial masyarakat. Namun valensinya itu tidak memadai. Akhirnya apa? Dia mengalami kelelahan gitu. Ya, yang terjadi adalah ya konflik gitu kan. Konflik ini kan itu pada dasarnya bermula dari satu, karena paradigma yang digunakan itu tidak tepat. Yang kedua adalah tidak memahami berapa kapasitas yang dia punya untuk berinteraksi pada satu sistem. Ini dari buku Kubiak Leadership Pak Farid Poniman, salah satu orang yang juga sangat aktif untuk menerapi secara kultural. Kultural artinya menerapi itu terapi budaya, gitu kan? Jadi dia mengatakan bahwa valensi itu seperti satu bobot, satu takaran yang mewakili keseluruhan dari kapasitas seorang. Kemudian dikatakan juga bahwa setiap orang itu memiliki valensi yang berbeda-beda. Makanya dalam merespon sesuatu akan berbeda caranya ia menanggapi, karena sebenarnya dia punya kapasitas yang berbeda. Ada yang takut, ada yang kabur, ada yang menghadapi walaupun harap-harap cemas. Mengapa kita bicara valensi ini? Karena ini sebenarnya salah satu faktor yang menentukan kesuksesan dari sebuah tujuan gitu ya, tujuan itu menjadi tercapai, mempengaruhi hasil kerja. Makanya valensi itu menjadi penting. Kindness itu physical consciousness gitu ya, salah satu konsep ya untuk melihat satu perjalanan yang berbeda dari jiwa. Khusus itu sebuah pendatang baru lah dalam dunia pengembangan diri, yang melihat bahwa sebenarnya yang menentukan dunia eksternal itu, lingkungan itu adalah kesadaran, yaitu consciousness. Maka yang paling penting untuk dilakukan seseorang yang memiliki jiwa itu adalah melakukan perjalanan ke dalam dirinya, mengakses sumber energi yang lebih besar, sehingga ketika dia diperhadapkan pada suatu keadaan, dia mengetahui apa yang harus dia lakukan. Jadi bukan lagi nanti hanya sekedar adaptasi, apalagi imitasi, tapi yang dia lakukan adalah proses kreativitas. Karena apa? Dia akan sampai pada satu level, karena modalnya perjalanan ke dalam, maka perjalanannya adalah perjalanan reflektif. Jadi selalu terrefleksi ketika ada sesuatu muncul di hadapannya, itu mulanya reflektif. Maka seseorang akan terlihat menjadi lebih tenang dalam menghadapi sesuatu, tidak tidak cemas. Nah, ini ada beberapa fase tahapan valensi jiwa ya, teman-teman bisa lihat. Ini tahapan yang digambarkan seperti ini ya. Dalam usia biologis seseorang itu akan menggambarkan valensinya yang relevan dengan usia psikologisnya. Jadi usia biologisnya itu tidak punya gap karena dia memahami tahap demi tahap pertumbuhan jiwanya.
Coba kita bayangkan ya, teman-teman usia berapa rata-rata? 20 sampai 30 tahun, tapi masih merasa tidak percaya diri misalnya ya. Individualis, nggak bisa, selalu mau tampil sendiri, mau menang sendiri, mau mendominasi, mau menuntut, mau ngontrol, hanya mau diikuti, tidak mau egaliter. Bisa kita bayangkan ya, maka di fase usianya itu dia tercatat secara biologis usianya 20 sampai 30, tapi usia psikologisnya itu masih di 10 sampai 20 tahun. Artinya apa? Dia punya gap. Lumayan kan gitu. Bisa dikatakan jiwanya itu mangkrak untuk naik pada valensi selanjutnya. Problem Indonesia sebenarnya secara keseluruhan, ketika dikalibrasi, usia psikologis Indonesia itu usianya 8 tahun. Coba kita bayangkan ya, kita kan bisa lihat juga di media sosial itu, betapa kekanak-kanakannya kita untuk berinteraksi dengan sesama manusia. Sehingga apa? Sumber daya yang dipunyai Indonesia itu tidak dijadikan sebuah pendukung untuk membuat Indonesia ini menjadi suatu bangsa yang besar. Coba perhatikan ya, negara-negara yang bisa dikatakan sumber dayanya terbatas, tapi dia mampu menjadi negara yang besar. Kenapa? Karena manusianya. Jadi kita bayangkan ketika kesubjekan manusianya itu tereduksi karena apa? Dia mangkrak usia psikologisnya. Usia biologisnya melambung, ya kan bertambah terus orang tiap tahun itu nominal usianya, namun usia psikologisnya itu stagnan. Itu kan akan menjadi problem pada peradaban, akan menjadi problem pada lingkungan, dan pasti akan membuat lapisan-lapisan itu menjadi terhambat. Ya, bagaimana budaya, hukum, politik, dan ekonomi itu seperti sesuatu benang kusut yang tidak terselesaikan gitu. Padahal lembaga-lembaganya ada begitu, tapi karena usia psikologisnya kekanak-kanakan, maka kita bayangkan itu pisau gitu ya dikasih kepada anak balita, ya dia pakai ya bisa melukai dirinya dan melukai orang lain gitu. Akan berbeda kalau dikasih sama ibu-ibu untuk iris bawang. Alat itu kan hanya pendukung, kesubjekan manusianya yang penting. Nah, kita lihat di sini ya. Pada valensi pertama, ini kan usia 0 sampai 10 tahun, jadi fase memang survive kita hampir dikatakan bergantung kepada lingkungan kita. Dalam hal ini lingkungan terdekat adalah keluarga. Dan itu wajar saja ya. Makanya kenapa anak-anak menangis karena ada rasa kecemasannya ya. Coba lihat bayi yang umur 2 tahun sampai 3 tahun, 4 tahun, enggak lihat mamanya saja itu sudah seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga gitu. Jadi sampai usia 10 tahun kita lihat anak-anak itu sampai 7 tahun itu kan fase dia itu merekam seluruh informasi di lingkungannya dan dia mengira bahwa semuanya itu benar. Kemudian nanti di usia 7 tahun kan mulai aktif nalarnya. Makanya kan kalau kita pakai misalnya siklus 7 tahun Legend Abi Thalib, radhiyallahu an, itu kan dia memakainya 7 tahun, gitu, pertama, kedua, dan ketiga. Kalau kita mau mundur lagi dalam satu literatur, misalnya usia 7 tahun diperintahkan beribadah, dan usia 10 tahun itu baru ada ancaman gitu, dikatakan pukullah anakmu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa dari 7 sampai 10 tahun itu fase latihan. Ya bukan berarti ketika 10 tahun justru yang kita mau lakukan adalah memukul. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah betapa cintanya Tuhan sama kita, manusia itu dipersiapkan sebelum dia memikul sebuah tanggung jawab secara individu. Dia dipersiapkan dari usia 7 tahun, tidak langsung ketika nalar itu mulai menyala, aktif begitu ya, sudah mulai kritis, itu langsung dikasih beban. Enggak, coba lihat, bahkan dikasih waktu selama 3 tahun. Makanya 10 tahun itu akan fase yang berbeda, karena di situ dia sudah mulai memahami sebuah konsekuensi dalam kehidupan. Jadi pertama adalah fase surviving itu kan diri yang bertahan, kemudian masuk ke fase kedua. 10 sampai 20 tahun itu masuk ke individual thing. Menjadi diri. Memang akan lebih keakuan, tapi pada dasarnya disitulah dia mulai merasa aku yang tergembleng. Jadi mentalitas. Di sini fase-fase kan kita biasanya masuk dalam kategori, biasanya kan kita lihat kenakalan remaja ya. Kenapa seperti itu? Karena mereka mulai menantang kesadaran kolektif, di mana lingkungan itu kan men-set supaya anak itu nggak banyak inilah, nggak usah mimpi tinggi-tinggi, nggak usah yang kayak gitu, yang gini-gini aja, gitu kan.
ya, fase-fase di mana mereka melambung secara imajinatif, namun kesadaran kolektif lingkungannya itu tidak mendukung. Kenakalan remaja itu kan sebuah alarm bahwa ada fase yang secara lingkungan itu tidak mendukung dia untuk muncul fase ide itu ya, itu tiba-tiba dipaksa, ditekan. Akhirnya apa? Karena dia juga sudah mulai selesai pertumbuhan fisiknya, ya makanya usia-usia 10 tahun kita lihat itu sudah kokoh ya, sudah hampir sempurna bentuk fisiknya, sudah kuat lari ya, sudah mulai muncul dia sebagai seorang pemuda baru. 10 sampai 20 tahun sudah kelihatan itu pemuda. Nah, coba kita bayangkan ide itu dipangkas, tidak di keluarga, tidak di mana, itu tidak diapresiasi bahwa ada pemikiran jenius yang hadir untuk menabrak kesadaran kolektif masyarakat yang stagnan. Ini kan karena tidak ketemu gitu ya, satu maksa gitu ya. Anak-anak itu butuh tempat tumbuh, ya. Sementara lingkungan itu maunya memfiksasi saja bahwa tidak boleh begitu. Akhirnya terjadilah konflik, muncullah anak-anak yang kita orang mengkategorikannya sebagai nakal. Padahal itu kan kreativitas yang tidak mendapatkan sebuah tempat untuk ditumbuhkan. Jadi kan ini menjadi satu kritik kita bersama ya untuk kita mencari solusinya. Ini gimana anak-anak ini, karena ini kan fase mereka untuk tumbuh secara imajinatifnya gitu, imajinasinya berjalan. Coba kita bayangkan di usia 30 sampai 40 tahun ketika kita mungkin punya bisnis dan sebagainya, kita baru haus dengan kreativitas. Sementara usia ketika kreativitas itu melambung tinggi, sangat rimbun dan meledak-ledak, itu justru di bonsai. Akhirnya apa? Di fase itu pemuda baru ini menjadi kehilangan dirinya. Dia tidak sempat menjadi diri sendiri. Tiba-tiba aku menjadi siapa? Gitu. Jadi bertambah sekolahnya, naik usianya, bertambah keterampilannya, bertambah ijazahnya, namun dia tetap tidak pede. Ya, di usia 20 sampai 30 tahun dia tidak tetap pede, dia selalu merasa inferior melihat dirinya sendiri. Kan akhirnya apa? Di fase-fase itu kan 20 sampai 30 tahun kan hampir-hampir semua anak muda itu kan menambah skillnya. Tapi ketika dia menambah skillnya kok enggak langsung tiba-tiba dia confidence. Kenapa? Berarti ada sesuatu dong. Kok usianya sudah memadai, keterampilannya bahkan dia tambah terus, tapi kok enggak percaya diri. Ini ada apa? Itu kan menjadi jawaban bahwa ketika jiwa itu mangkrak tumbuhnya, karena banyak di bonsai. Sebenarnya bonsainya itu kan karena kesadaran kolektif, harusnya dia menjadi tempat tumbuh, itu ternyata tidak menjadi tempat tumbuh. Pemberontakan jiwa. Di fase antara 0 sampai 20 tahun, kita bisa memaklumi bahwa ini adalah fase kebutuhan mendasar. Jadi pada fase ini ketika sosok jiwa itu tidak terpenuhi, maka dia akan mencari itu. Sampai dia nanti menyadari sendiri ketika terus-menerus menambah pengetahuannya atau apa namanya ya, memvalidasi banyak pengetahuan, baru dia akan ketemu. Makanya perjalanan jiwa itu sangat unik ya. Nah, masuk di valensi ketiga, jadi itu valensi 1 dan 2, itu masih kita maklumi sebenarnya ketika ada pemenuhan dasar. Kan? Kebutuhan dasar seperti apa ya? Basic needs itu kan masuk sampai termasuk diantaranya itu masih mau diakui, masih mau dielulukan, butuh prestasi yang dijempoli dan sebagainya. Coba bayangkan 20 sampai 30 tahun masih haus untuk yang seperti itu. Ya kan? Akhirnya apa? Dia lebih memilih untuk mencari pengakuan dibanding mengaktualisasi dirinya. Itu berbeda sekali. Aktualisasi itu diri itu kan lebih kepada berkarya. Tanpa mau ada orang memberi tepuk atau enggak, itu enggak peduli. Ya, tapi coba bayangkan usia-usia itu justru sangat haus dengan pengakuan, karena di usia 10 sampai 20 tahun ia dipangkas habis. Nah, di fase ketiga itu self actualizing itu diri yang teraktualisasi, aktual ya. Jadi gitu kan. Jadi dia tampil. Tampil itu dalam makna bahwa dia mulai berpartisipasi kepada kehidupan. Harusnya di fase individuating itu menjadi diri, itu kan fase dia berafiliasi. Dia menetapkan suatu prinsip, kemudian dia berjalan dengan itu. Tapi coba bayangkan itu nggak ada, karena dia tidak mendapatkan tempat tumbuh. Masuk ke fase keempat, itu kan fase integrating.
Itu diri yang terintegrasi. Fase inilah fase kolaborasi. Ini tidak ada baperan lagi di situ di integrating. Semuanya kenapa? Worldview yang muncul secara individu adalah worldview apa? Intuition. Intuisi. Kalau analyzing itu kan sebenarnya masih berat untuk dipikirkan sampai Anda masih ngerut-ngerut diapai. Kalau intuisi itu seperti apa kalau kata Imam Al-Ghazali itu? Ilmu laduni gitu. Tampil saja, itu ringan saja. Kayak dapat ilham lah. Cepat dapat ilham. Itu orang-orang yang diri yang terintegrasi, mengapa mereka mudah berkolaborasi? Karena dia sering kedatangan intuisi gitu. Intuisinya itu gampang untuk muncul. Oh, dibeginiin kayak gitu. Oh, saya tahu dibeginiin. Tapi itu kan ketika jiwa itu nggak tumbuh, ya dia akan mulai ada pelambatan.